Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 di sini. Kami akan menjelaskan gaya belajar. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama Agustina Rani, kedua Andreas Aldi, ketiga Aurina Dewi Windy Setiabudi, keempat Ayu Ike Nuraini, kelima Gusti Maulana Ridho saya sendiri, keenam Suriwati. Langsung saja ke dalam materinya. Yang pertama, hakikat gaya belajar. Kesatu, pengertian gaya belajar dapat kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI yang diartikan sebagai: yang pertama, sikap atau gerakan. Kedua, irama dan lagu atau dalam nyanyian, musik, dan sebagainya. Ketiga, ragam atau cara, rupa, bentuk, dan sebagainya, yang khusus mengenai tulisan, karangan, pemakaian bahasa, bangunan rumah, dan sebagainya. Keempat, cara melakukan gerakan dalam olahraga. Olahraganya di sini seperti renang, lompat, dan sepak bola, dan sebagainya. Kelima, lagak lagu atau tingkah laku. Keenam, sikap yang elok, gerak-gerik yang bagus, dan yang terakhir, elok dan bergaya. Selanjutnya, belajar dapat diartikan: yang pertama, berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Kedua, berlatih. Ketiga, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman kita. Keempat, cara belajar mengajar yang menggunakan media televisi, radio, kaset, modul, dan sebagainya. Sekian materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh ke pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurina Dwi Setiabudi. Saya menjadi pemateri kedua. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang pengertian gaya belajar menurut para ahli. Nah, pertama menurut Umar Hamalik, yaitu suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, yang kedua menurut M. Joko Susilo, bahwa gaya belajar merupakan suatu proses gerak laku, penghayatan, serta kecenderungan seseorang pelajar mempelajari atau memperoleh suatu ilmu dengan cara yang tersendiri. Nah, selanjutnya menurut Rita Run dalam Paul Guinness, cara di mana setiap siswa belajar berkonsentrasi terhadap proses dan mempertahankan informasi. Nah, selanjutnya menurut Robert Sterbank dalam Paul Guinness, suatu cara untuk menggunakan kemampuan seseorang. Tiap-tiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Untuk itu, cara untuk menggunakan kemampuan tersebut juga berbeda. Nah, menurut J.W. Cave, sebagai suatu karakter individual dan pendekatan yang konsisten terhadap pengorganisasian dan pemrosesan informasi. Selanjutnya menurut Nasution, yaitu cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Selanjutnya menurut Adi W. Gunawan, cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan, berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yute Nur Aini. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menyampaikan tentang macam-macam gaya belajar. Gaya belajar yang dimiliki siswa banyak sekali macamnya dan unik bila dilihat. Macam-macam gaya belajar di antaranya menurut Arin Nilandari mengemukakan 3 jenis gaya belajar berdasarkan modalitas yang digunakan individu dalam proses informasi. Ketiga gaya belajar tersebut adalah: yang pertama ada gaya belajar visual.
Individu memiliki kecenderungan gaya belajar visual lebih senang dengan melihat apa yang sedang dipelajari. Gambar atau simbol akan membantu mereka yang memiliki gaya belajar visual untuk lebih memahami ide informasi yang disajikan dalam bentuk penjelasan. Apabila seseorang menjelaskan sesuatu kepada orang yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual, mereka akan menciptakan gambaran mental tentang apa yang dijelaskan oleh orang tersebut. Yang kedua, ada gaya belajar auditorial. Individu memiliki kecenderungan gaya belajar auditorial kemungkinan akan belajar lebih baik dengan cara mendengarkan. Yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik. Individu yang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik akan lebih baik apabila terlibat secara fisik dalam kegiatan langsung. Mereka akan belajar apabila mereka mendapat kesempatan untuk memanipulasi media untuk mempelajari informasi tersebut. Gaya belajar menurut para ahli di sini ada Heli Parigitno Soeptijipto dan Sri Mulyantini Sueptijipto. Yang kedua ada David Coburn atau dalam M. Joko Susilo. Yang ketiga ada Udin S. Winata Putra. Yang keempat ada M. Joko Susilo. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar menurut para ahli. Sini ada Rita Dun. Yang pertama, yang secara faktor fisik, yang kedua faktor emosional, yang ketiga faktor sosiologis, yang keempat faktor lingkungan. Menurut M. Joko Susilo ada dua, yaitu yang pertama faktor alamiah atau pembawaan yang tidak bisa diubah meskipun dengan latihan. Yang kedua faktor lingkungan atau faktor yang berbeda di luar individu atau siswa. Narani, saya pemateri keempat akan menjelaskan tentang ciri-ciri gaya belajar. Jadi, menurut Bobby DeParter dan kawan-kawan, banyak sekali ciri-ciri gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, yaitu gaya belajar dengan cara melihat langsung. Kemudian yang kedua ada gaya belajar auditorial, yaitu siswa auditorial belajar dengan cara mendengarkan. Dan yang ketiga ada gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Kemudian ada juga menurut Colin Ross dan Malcolm, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Ahli NLP atau Neuro Linguistic Programming menyatakan bahwa untuk mengetahui gaya belajar yang disukai seseorang bisa dengan memperhatikan gerakan mata dan mendengarkan pembicaraan mereka, yaitu gaya belajar visual. Biasanya mereka duduk tanpa bersandar pada sandaran kursi, dan ketika memperhatikan pelajaran mereka cenderung melihat lurus ke depan atau matanya memandang ke atas. Dan kemudian yang kedua, auditorial. Jadi mata melihat ke arah kanan, kiri, atau bawah ketika menerima sebuah informasi. Dan yang ketiga, kinestetik. Mereka cenderung usil atau lebih senang bergerak, tidak kerasan apabila disuruh seharian duduk manis. Berbicaranya sangat lambat bila dibandingkan dengan tipe visual. Baiklah, mungkin itu materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Surwati. Di sini saya pembahasan kelima. Saya akan membahaskan tentang hakikat prestasi belajar. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu istilah
yang dibentuk dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Oleh karena itu, untuk dapat memahami definisi prestasi belajar tersebut, pertama, yang harus dipahami adalah pengertian dari prestasi dan belajar. Di bawah ini dibahas pengertian dari masing-masing. Prestasi belajar menurut Zakiyah Darajat adalah nilai yang dicapai murid sekolah dalam berbagai tingkat, dengan maksud untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid mencapai puncak belajar dalam berbagai materi pembelajaran. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S. Purwadarminta disebutkan belajar sebagai usaha memperoleh suatu kepandaian. Sebagai landasan penguraian mengenai apa yang dimaksud dengan belajar, para ahli akan mengemukakan beberapa definisi sebagai berikut. A. Hilgard dan Bower, B. Gardner, C. Morgan, D. Whitharington. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan indikator keberhasilan yang telah dicapai setelah proses belajar mengajar. Berlangsung keberhasilan yang dicapai dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor keluarga, lingkungan, ekonomi, bahkan faktor yang timbul dari dirinya sendiri. Dan semua faktor itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. A. Faktor dari dalam diri belajar terdiri dari dua kelompok, yaitu satu, faktor-faktor alam seperti keadaan cuaca, suhu, udara, dan lain sebagainya. Dua, faktor-faktor sosial seperti suasana ribut yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. B. Faktor-faktor dari luar diri belajar terdiri dari dua kelompok, yaitu satu, faktor psikologi seperti kondisi fisiologis dan kondisi panca indera. Dua, faktor fisiologis seperti minat, bakat, kecerdasan, motivasi, dan kemampuan kognitif. Perkenalkan, nama saya Andra Saldi. Di sini saya sebagai pemateri ke-6 atau pemateri terakhir. Jadi yang set di faktor internal. Faktor internal. Menurut Sakri Ineska mengatakan bahwa faktor-faktor internal atau dalam yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu sebagai berikut. 1. Faktor psikologi yang terdiri dari kondisi fisik dan panca indera. 2. Faktor psikologi yang terdiri dari bakat, minat, kecerdasan, dan motivasi. B. Faktor internal. Mubisin Syah mengatakan bahwa faktor-faktor internal atau luar yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu sebagai berikut. 1. Lingkungan alam. 2. Lingkungan sosial. Sedangkan Alif Sabri menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu 1. Faktor instrumental. 2. Faktor kondisi internal siswa. Psikologis adalah faktor minat, bakat, inteligensi, motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif, kemampuan persepsi, dan dasar pengetahuan yang dimiliki siswa. Cara mengulangi masalah prestasi belajar. Agar kesulitan belajar siswa dapat diulangi, maka seseorang pendidik atau orang tua perlu melakukan beberapa hal yaitu A. Diagnosis kesulitan belajar. Banyak langkah-langkah diagnosis yang dapat ditempuh guru. Antara lain yang cukup terkenal adalah prosedur Werner dan Stripe atau dalam Nana Sujayatna tutup kurung sebagai berikut. 1. Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku penyimpangan siswa ketika mengikuti pelajaran. 2. Memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. 3. Mewawancari orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal keluarga yang mungkin menimbulkan kegiatan belajar.
Keempat, memberikan tes diagnostik di bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. 5. Memberikan tes kemampuan intelijensi atau IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Matur, thank you.